Kekosongan di atas seluruh Pulau Taiyin dipenuhi dengan aura kaisar yang sangat luas dan tak ada habisnya. Aura kaisar ini begitu kuat sehingga menekan semua orang yang hadir begitu muncul, seperti dewa yang tinggi dan tak tertandingi. Seluruh kekosongan bergetar hebat. Aura kaisar yang begitu mengerikan menyebabkan semua orang yang hadir mengubah warna mereka secara tiba-tiba, menatap sosok dalam cahaya dan bayangan. "Selamat datang tuanku," ucap Dewi Matahari berbalik dan memberi hormat pada keberadaan cahaya dan bayangan, matanya menunjukkan kegembiraan dan ekstasi. Kaisar Wu Yueming. Itu adalah kaisar dunia bawah 5 gunung, salah satu dari 4 kaisar agung. Dewi Matahari sebenarnya berkolusi dengan orang ini. Wajah cahaya dan bayangan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan aura luas yang menekan seluruh dunia bawah menyapu Kaisar Abadi dan yang lainnya terkejut dan marah setelah merasakan aura di pihak lain. "Sun Mingnu, kamu." Tak jauh dari situ, Dewi Bintang Gelap juga berubah warna. Ia memandang Dewi Matahari dengan tatapan mata dingin, ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Begitu sosok agung Kaisar Wu Yueming muncul di sini, kesadaran spiritualnya langsung menyapu seluruh medan perang. Matanya dingin, acuh tak acuh dan menyendiri, dan tangan besarnya tidak ragu-ragu untuk langsung menjelajahi banyak kegelapan pekat yang menyapu Dewi Matahari. Ini seperti kejutan yang luar biasa. Kaisar Wu Yueming mengulurkan tangannya yang besar, dan gunung-gunung dunia bawah kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Gunung-gunung ini memancarkan energi dunia bawah kuno yang bergulir, menyapu ke segala arah, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan bulan dingin yang diberikan oleh Taiyin Mingnu. Di bawah pengaruh kekerasan, seluruh kekosongan di atas Pulau Taiyin bergetar hebat, dan ruangan itu menjadi terlipat-lipat, yang sama menakutkannya dengan selembar kain yang digosok. Di bawah penangkapan Kaisar Wu Yueming, kekuatan bulan dingin yang diberikan oleh Taiyin Mingnu membuat suara benturan dan retakan yang keras, dan hancur di tempat. Dampak yang mengerikan segera membuat seluruh tubuh Taiyin Mingnu terbang keluar. Dengan keras, begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung runtuh dan berubah menjadi turbulensi spasial yang tak ada habisnya, yang sangat menakutkan. Kemudian, Taiyin Mingnu segera menyemburkan seteguk darah, tampak lesu dan ngeri pada Kaisar Wu Yueming di depannya. "Tuan, ini bukanlah tubuh asli Kaisar Wu Yueming, tapi hanya salah satu klonnya," ucap Taiyin Mingnu kepada Mo Li dengan ngeri. "Kamu tidak perlu memberitahuku, aku bisa melihatnya," ucap Mo Li dengan dingin dan wajahnya pucat. Tentu saja, Kaisar Wu Yueming tidak akan menghuni tubuh Dewi Matahari. Apa yang dia panggil sekarang entah hanya proyeksi kesadaran, atau memiliki klon tidak bisa berarti datangnya tubuh asli. Namun meski itu bukan wujud aslinya, itu tetap membuat hati Mo Li terasa berat. Ia memandang Kaisar Wu Yueming dan mengutuk dalam hatinya. Qin Chen, bajingan ini, telah membuat kekacauan untuk dirinya sendiri. Sial, dia bahkan meminta dirinya untuk memblokir berita dan mengontrol tempat ini. Bagaimana dia bisa mengendalikannya ketika klon Kaisar Wu Yueming telah keluar? Dibandingkan dengan keterkejutan dan kemarahan Mo Li dan yang lainnya, Kaisar Wu Yueming terlihat tenang, berdiri tegak di langit dan memandang semua orang dengan mata acuh tak acuh, dan senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya, seperti seorang kaisar yang memandang rendah para abdi dalamnya. "Ini menarik. Saya tidak menyangka Pulau Taiyin kecil ini akan mengumpulkan begitu banyak kaisar yang kuat. Baiklah, coba saya lihat, Taiyin Mingnu, Bintang Gelap Mingnu, dan Kaisar Abadi." Ketika matanya melihat Kaisar Abadi dan Istana Siming diaktifkan oleh Kaisar Abadi, pupil Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menyusut sedikit, dan dia sepertinya memahami sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Saya mengerti, Anda pasti tangan rahasia yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ming Yue saat itu bukan? Itu sebenarnya adalah Istana Siming yang telah diwariskan kepadamu. Kamu seharusnya sudah lama menerobos alam Kaisar Agung. Kamu telah bersembunyi di wilayah ini selama bertahun-tahun, menunggu peluang. Hahaha, kamu benar-benar tersembunyi cukup dalam." Sudut mulut Kaisar Wu Yueming melengkung menjadi senyuman sarkastik, dan matanya seperti pisau tajam, seolah dia bisa melihat menembus hati Kaisar Abadi. Kaisar Abadi memandang dengan marah dan berkata, "Kaisar Wu Yueming, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mengendalikan Sun Mingnu. Jadi, hilangnya Permaisuri Ming Yue saat itu ada hubungannya dengan Anda. Apakah ini penting?"
Ucap Kaisar Wu Yueming mencibir, setidaknya sekarang tidak ada orang seperti permaisuri Ming Yue di dunia bawah. Ini sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Kaisar Wu Yueming menoleh dan matanya langsung tertuju pada Molly. Setelah melihat Molly, mata Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menunjukkan sedikit kecurigaan. Aura dingin di tubuhmu sangat menyatu dengan dunia bawahku, tapi sepertinya itu bukan aura asli dunia bawahku. Aneh. Gumam Kaisar Wu Yueming mengerutkan kening. Di dalam tubuh Molly, Wu Yueming merasakan kekuatan khusus, yang tidak dapat dia pahami. Di dunia bawah ini, sejak kapan ada kaisar hebat sepertimu? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu sebelumnya. Pikir Kaisar Wu Yueming tampak terkejut dan bergumam, dan, mengapa aura di tubuhmu terasa familiar bagiku? Apakah aku pernah melihatmu sebelumnya? Ia mengerutkan kening dan menatap Molly. Entah kenapa, aura di tubuh Molly selalu terasa familiar, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ia menghitung dengan jarinya, dan entah bagaimana, ia langsung merasakan bahwa memang ada semacam hubungan sebab akibat antara dirinya dan Molly, dan hubungan sebab akibat ini baru muncul baru-baru ini. Saya telah tinggal di tubuh Dewi Matahari akhir-akhir ini dan tidak pernah muncul. Bagaimana saya bisa terjerat dengan Anda? Mungkinkah tubuh utama telah melakukan kontak dengan Anda? Atau apakah itu proyeksi dari klon lain? Pikir Kaisar Wu Yueming mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, dia bingung sejenak. Pada saat ini, formasi Taiyin Juetian dari Taiyin Mingnu menyegel dunia, dan istana Siming Kaisar Abadi menutupi segalanya, ditambah dengan datangnya kekuatan iblis Molly, bisa dianggap penuh bahaya. Namun setelah Kaisar Wu Yueming tiba, dia tampak tenang dan berkomentar satu persatu, seolah-olah dia berada di halaman belakang rumahnya sendiri, tanpa rasa takut. Postur dan ekspresi seperti itu membuat Molly sangat tidak senang. Sialan, itu hanya tiruan, kenapa kamu berpura-pura keren di hadapanku? Gumam Molly menjadi wajahnya pucat. Saya adalah anak yang sangat beruntung, mengapa saya harus takut padanya? Persetan, memikirkan hal ini, Molly berteriak dengan marah. Dan dalam sekejap, dia sudah menuju Kaisar Wu Yueming untuk menyerangnya. Dia meninju, dan dalam sekejap, kekuatan iblis yang tak ada habisnya bergulir melintasinya, berubah menjadi lautan luas, dan menyerang Kaisar Wu Yueming dengan keras. Lancang, ucap Dewi Matahari tiba-tiba berteriak marah. Dengan sosoknya yang membubung ke langit, dia hendak memblokir, namun dia langsung dihadang oleh Kaisar Wu Yueming. Menarik, semut kecil. Aku khawatir kamu sudah lama tidak menembus Kaisar Agung, tetapi kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Ucap Kaisar Wu Yueming dengan dingin dan ekspresinya cemberut. Saat dia berbicara, tangan besarnya keluar dan meraih Molly dengan ganas. Tangan besar Kaisar Wu Yueming terulur, seperti gunung agung yang turun dari langit tak berujung, kekosongan di sekitarnya langsung mendidih, tangan hitam besar menutupi langit dan matahari. Tak terkalahkan, menekan segalanya, dan menggunakan kekuatan sihir. Kekuatan sihir tak berujung yang dilepaskan langsung bertabrakan. Hantaman dahsyat yang cukup mengguncang langit dan menghancurkan alam semesta seketika tersapu ke segala arah. Suara retakan yang hebat terus terdengar, dan retakan padat langsung terbentuk di kehampaan sekitarnya. Retakan ini sangat mengerikan, seperti ngarai besar, yang secara langsung menghancurkan kehampaan di Pulau Taiyin menjadi badai luar angkasa yang mengejutkan. Pada saat yang sama, gelombang kejut mengerikan yang terbentuk melonjak. Taiyin Mingnu, Kaisar Abadi, Dewi Matahari, dan Dewi Bintang Gelap merasakan kekuatan mengerikan menghantam mereka dengan keras, dan tubuh mereka bergetar. Sumber tubuh mereka mendidih dan hampir terjatuh. Meskipun Kaisar Wu Yueming saat ini hanyalah tiruan, ia juga mengandung salah satu kekuatan aslinya. Sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas dunia bawah, meskipun itu hanya tiruan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Kaisar biasa. Tuanku, ucap Taiyin Mingnu menstabilkan tubuhnya, terkejut, dan buru-buru melihat ke tempat tumbukan di kehampaan. Raungan tak berujung menghilang, dan di lipatan ruang yang padat, wajah Molly ganas, dan kekuatan iblis tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia sebenarnya berkonflik dengan tangan besar Kaisar Wu Yueming, tanpa mundur sama sekali. Pemandangan seperti itu segera mengubah ekspresi semua orang yang hadir dan mengejutkan hati mereka. Molly, benar-benar memblokirnya. Sial,
Apa yang kamu lakukan di sini, sekumpulan sampah? Kenapa kamu tidak cepat-cepat menekan orang ini? Teriak Molly dengan pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya, dan rambut hitam di kepalanya terus-menerus mengepul di kehampaan. Dia sama ganasnya dengan iblis. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan dan berbalik untuk melihat Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu dengan ekspresi membosankan, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Baru kemudian Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi kembali sadar dan bergegas maju satu persatu. Kaisar Abadi meraung dengan marah, dan kekosongan ditarik, dengan suara mendengung, dan hantu besar yang mencapai langit muncul tepat di belakangnya. Hantu ini berkabut, tingginya ratusan juta kaki, dan nafas kematian tanpa akhir melonjak semuanya di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, matanya sedingin kilat, dan esensi dalam tubuhnya tiba-tiba disuntikkan ke Istana Siming di atas kepalanya. Dengan keras, Istana Siming bergetar hebat, dan nafas kematian yang mengerikan melonjak keluar, menyapu Kaisar Wu Yueming di bawah. Dan saat Kaisar Abadi mengambil tindakan, Taiyin Mingnu juga bergerak. Cermin Yin Ming. Terdengar ledakan, dan cermin kuno sederhana muncul di atas kepala Taiyin Mingnu. Cermin kuno ini mekar dengan nafas hitam dingin yang tak ada habisnya, seolah-olah ada jurang yang muncul dari kedalaman, menghadap ke Kaisar Wu Yueming. Kedua orang kuat itu mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan mengerikan langsung turun ke kepala klon Kaisar Wu Yueming, mencoba menekannya dengan paksa. Beraninya kamu, sekelompok semut, tidak menaatiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Kamu pantas mati. Teriak Kaisar Wu Yueming tampak marah dan tiba-tiba meraung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dua serangan itu, matanya sedingin kolam yang dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan. Kondensasi 5 gunung. Dengan keras, bersamaan dengan raungan marah Kaisar Wu Yueming, garis-garis kuno tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Hantu gunung melonjak seketika, berubah menjadi cahaya dan bayangan gunung yang menakutkan yang menyelimutinya, bertabrakan dengan serangan Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu. Tepat setelah mendengar suara gemuruh, energi kematian Kaisar Abadi dan cahaya gelap cermin kuno Taiyin Mingnu menyinari hantu gunung di Kaisar Wu Yueming, dan seluruh hantu gunung bergetar hebat, dan serangan kedua orang itu diblokir secara paksa. Sungai panjang energi kematian melonjak, tidak mampu menembus pertahanan gunung Kaisar Wu Yueming. Setelah cermin kuno cahaya Ming dari Taiyin Mingnu bersinar di gunung, seluruh gunung bergetar hebat, tetapi tetap kokoh seperti batu. Pemandangan seperti itu membuat Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Serangan gabungan mereka sebenarnya diblok oleh Kaisar Wu Yueming. Taiyin, avatar Kaisar Wu Yueming ini mengandung asal-usul tubuhnya sendiri. Itu adalah kekuatan tingkat Kaisar Puncak. Meski hanya jejak, ia tidak bisa dipatahkan dengan serangan biasa. Di dalam tubuh Taiyin Mingnu, utusan suci teratai hitam buru-buru mengingatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gumam Taiyin Mingnu sangat cemas. Kesenjangan penting dalam kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar dan tidak dapat dijembatani oleh beberapa harta karun dunia bawah. Terlebih lagi, dengan kekuatan Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan harta karun dunia bawah mereka sendiri. Sekelompok semut, hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi dari ketidaktaatan terhadapku. Ucap Kaisar Wu Yueming meraung dengan marah, dia meraih Molly dengan satu tangan, dan meninju dengan tangan lainnya ke arah Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu. Aura seluruh tubuh Kaisar Wu Yueming meledak, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu seperti gunung yang menyapu dari dunia bawah kuno, membanjiri dunia kuno, dan langsung meledak di atas serangan Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi. Dengan raungan yang keras, Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi merasakan tubuh mereka bergetar, dan kekuatan yang mengerikan disalurkan. Mereka berdua terlempar, wajah mereka menjadi pucat, dan seteguk darah hantu muncrat. Kaisar Wu Yueming berhasil dengan satu serangan, dan telapak tangannya tidak berhenti sama sekali. Ada cibiran di sudut mulutnya, dan tangannya yang besar terulur, cukup untuk menangkap bintang dan bulan, dan dia menekan dengan kuat pada kekuatan iblis di bawah. Semut, matilah. Akar dari kelima jari itu menjulur ke langit, seperti pilar surga, dengan garis-garis rahasia yang dalam mengalir di atasnya, membentuk sangkar spasial, menjebak Molly di dalamnya. Ia ingin menangkap Molly dan mencari tahu apa yang spesial dari orang ini. Tidak, Tuan dalam bahaya. Ucap Taiyin Mingnu kaget saat melihat ini,
dan buru-buru terbang, matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan nafas jurang yang dingin langsung memenuhi udara dari tubuhnya. Itu adalah bagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam yang langsung menyatu dengannya. Saat ini, utusan suci teratai hitam tidak lagi bersembunyi. Jika Molly jatuh di sini, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sun Mingnu, ucap Kaisar Wu Yueming segera berteriak dengan dingin. Ya Tuan, tanpa perintah Kaisar Wu Yueming, Dewi Matahari sudah bergegas keluar. Dengan keras, seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari yang gelap terik dan langsung bertabrakan dengan Taiyin Mingnu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan di tengah raungan yang mengejutkan, Dewi Matahari mencibir, dan sebenarnya terkorosi sedikit demi sedikit. Kekuatan jurang itulah yang mencemari dirinya. Wajah Dewi Matahari garang, dan di antara alisnya muncul simbol matahari terik yang gelap. Seluruh tubuh terbakar dengan aturan yang mengepul, membentuk sangkar matahari terik unik yang menjerat dirinya dan Taiyin Mingnu. Minggir, ucap Taiyin Mingnu berteriak dengan marah dan terus melakukan tindakan, berusaha mengusir Dewi Matahari. Namun Dewi Matahari menempel erat padanya, sehingga meskipun Taiyin Mingnu, yang telah mengintegrasikan kekuatan utusan suci teratai hitam, berada di atas angin, dia tidak dapat mengusirnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, telapak tangan Kaisar Wu Yueming telah menyelimuti Molly dengan parah. Sial, apa menurutmu Kaisar ini udang kecil? Ucap Molly berdiri di bawah tangan yang menjulang tinggi dengan ekspresi garang di wajahnya. Menghadapi tangan raksasa yang menakutkan itu, dia tidak mundur melainkan maju. Dengan goyangan, dia langsung melayang ke langit. Aliran energi iblis yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan energi iblis yang bergulir langsung membentuk pusaran energi iblis yang menakutkan, mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tentakel hitam keluar dari tubuh Molly. Tentakel ini melonjak dengan liar dan langsung melingkari tangan besar Kaisar Wu Yueming. Terdengar suara gemuruh, seperti guntur, mata Molly galak, dan tentakelnya langsung melingkari tangan besar Kaisar Wu Yueming, membiarkan telapak tangan Kaisar Wu Yueming memukulnya. Dua dampak mengerikan itu bertabrakan seketika, tubuh Molly bergetar, dan darah muncrat dari mana-mana. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Pulau Taiyin meledak, membentuk turbulensi kehampaan yang mengerikan. Tapi Molly tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya seperti batu, berdiri kokoh di depan telapak tangan Kaisar Wu Yueming. Wajahnya ganas, dan meskipun tubuhnya terbelah, dia tidak mundur. Pada saat yang sama, tentakelnya menembus ke dalam tangan Kaisar Wu Yueming bagaikan kilat. Huff, kamu ingin melukaiku dengan serius. Bagaimana bisa semudah itu? Dengan tingkat kultivasimu yang baru saja menembus Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa menembus pertahananku? Ucap Kaisar Wu Yueming mencibir dan terlihat tidak takut sama sekali. Meskipun itu hanya tiruan, pemahamannya tentang aturan dunia bawah jauh lebih unggul daripada Kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Serangan Kaisar biasa tidak dapat menembus aturan dan pertahanannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Kaisar Wu Yueming tiba-tiba berubah drastis. Saat suara letupan terdengar, tentakel iblis yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tubuh Molly langsung menembus tangan besar aturannya, seperti bilah tajam, langsung menembus tangan besarnya. Terlebih lagi, kekuatan melahap yang mengerikan dengan cepat disalurkan dari tentakel gelap. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah karena merasakan bahwa kekuatan aturan asli di tubuhnya sedang dilahap sedikit demi sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Kaisar Wu Yueming tampak kaget dan marah. Orang di depannya jelas baru saja menerobos Kaisar Agung belum lama ini, jadi mengapa dia bisa menembus tangan kekuasaannya sendiri? Yang lebih mengejutkannya adalah ketika lawannya melahap aturan aslinya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Malah dia merasa seolah-olah dia sudah familiar dengan jalan tersebut. Hanya saja saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Sial, keluar dari sini! Teriak Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dan dengan keras, sumber teror yang tak ada habisnya di tubuhnya meledak, mencoba menjatuhkan Molly. Tapi yang membuatnya marah adalah aura kaisarnya yang berputar menghantam Molly. Lawannya jelas bisa mundur untuk melepaskan kekuatannya, tapi dia bertahan erat, seperti orang gila, dan menerima pukulan itu dengan kekuatan penuh. Terdengar bunyi klik,
dan banyak retakan muncul di sekujur tubuh Molly akibat benturan tersebut, dan darah muncrat. Tapi ia sama sekali tidak menyadarinya, menatap Kaisar Wu Yueming dengan mata gila dan galak, dan berkata dengan senyuman garang, "Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apakah kamu hanya memiliki satu gerakan ini? Saya pernah melihat gerakan ini sebelumnya." "Apa? Kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Ucap Kaisar Wu Yueming tampak kaget dan marah, kata-kata pihak lain terlalu aneh, kapan dia melihatnya? Tetapi pada saat ini, ia tidak mempunyai kesempatan untuk memikirkan hal ini, karena aura di tubuh Molly masih meningkat lebih hebat. "Hahaha, Kaisar Wu Yueming, jika kamu berani menyebutku semut, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa itu bunuh diri." Ucap Molly tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gila, seluruh tubuhnya tampak seperti iblis, dan dia tiba-tiba mengaktifkan asal-usulnya sendiri dan langsung membakarnya. Ditemani oleh raungan iblis, tentakel iblis gelap yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya meledak lagi, dengan panik menjerat dan menembus Kaisar Wu Yueming. Molly tahu betul bahwa meskipun Kaisar Wu Yueming hanyalah tiruan, ia masih merupakan salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, ahli tingkat kaisar puncak. Untuk membunuhnya, trik sederhana tidak akan berhasil sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung, hanya jika kamu melawannya sampai mati, ada kemungkinan kecil untuk mengalahkannya. Tentakel dengan ganas menyerang Kaisar Wu Yueming, mencoba menembus tubuhnya. "Kamu orang gila," ucap Kaisar Wu Yueming terlihat kaget dan marah. Sudah terlihat bahwa Molly sebenarnya sedang membakar asal-usulnya sendiri saat ini, bukankah dia takut asal-usulnya akan rusak? Kaisar Wu Yueming tidak berpikir terlalu banyak dan langsung meraung. Asal-usul Kaisar Puncak yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan memukul Molly dengan keras. Dengan keras, seluruh tubuh Molly bergetar dan bergerak-gerak. Kekuatan mengerikan ini seperti gunung yang terus-menerus membentur. Di tengah raungan yang keras, tulang dada Molly langsung runtuh. Molly membuka mulutnya, dan seteguk darah muncrat. Bahkan ada pecahan organ dalam yang dimuntahkan, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya berkata dengan senyuman garang dengan darah di wajahnya, "Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apakah hanya itu yang kamu miliki? Lemah? Itu terlalu lemah. Apakah Kaisar Wu Yueming yang agung itu hanya begitu?" Ucap Molly menengadah ke langit dan tertawa, dan saat dia tertawa, darah bercampur dengan pecahan organ dalam terus dimuntahkan. Meskipun setelah dia menerobos Kaisar Agung, dia telah berubah menjadi dao besar, tubuhnya hanyalah evolusi dari dao besar, dan pecahan organ dalam yang dia keluarkan hanyalah hasil dari dao besar yang dia kendalikan, tapi ini jenis cederanya jelas berarti dia telah terluka pada asalnya. Tapi dia tidak menyadarinya, dan dia memeluk Kaisar Wu Yueming dengan erat. Tangannya seperti lingkaran besi, dan dia memeluk Kaisar Wu Yueming dari pinggang, mengatupkan jari-jarinya erat-erat sampai mati. Pada saat yang sama, dia menoleh dan menyeringai, meludahkan darah, dan berteriak dengan ganas ke arah Kaisar Abadi di kejauhan, "Abadi, tunggu apa lagi? Apakah kamu akan membiarkan orang ini melarikan diri, menyebabkan nona mudamu meninggal secara tragis? Mengapa kamu tidak memberikan hartamu kepadaku untuk menekannya?" Ucap Molly meraung dan memeluk Kaisar Wu Yueming dengan liar. Kaisar Abadi terkejut, dan kemudian dia terbangun dari kebingungannya. Ketika Dewi Bintang Gelap mendengar ini, dia juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, dan mau tidak mau melirik ke arah Kaisar Abadi. "Orang gila, orang ini gila." Ucap Kaisar Wu Yueming dipeluk erat oleh Molly, dia terlihat sangat ketakutan dan marah. Ketika dia mengertakkan gigi, sinar asal di tubuhnya langsung menyala. "Kamu harus mati." Serangkaian dampak mengerikan menghantam Molly seperti palu raksasa, dan saat ini, Kaisar Wu Yueming juga menjadi gila. Dia tahu betul bahwa yang diturunkannya sekarang hanyalah klon, bukan tubuh utama. Meskipun ada sinar kekuatan aslinya di klon ini, itu hanya sinar. Tidak mungkin melakukan apa yang tubuh utama bisa lakukan dengan kekuatan yang sama. Setelah pria di depannya benar-benar menelan sinar asal di tubuhnya, klonnya pasti akan runtuh dan jatuh di sini. Bagaimana ini tidak membuatnya putus asa? Di bawah pandangan semua orang, keinginan menakutkan Kaisar seperti palu bintang yang agung, terus-menerus memukul Molly dengan keras. Bagaikan bintang yang jatuh, tubuh Molly terus-menerus dihempaskan ke dalam kawah yang dalam, di mana suara patah tulang dan pecahnya organ dalam terus terdengar,
namun Molly hanya mengerang, tubuhnya tetap tak bergerak, meski sama menakutkannya. Kekuatan yang mengerikan berdampak pada tubuhnya, tetapi dia selalu berpegang teguh pada Kaisar Wu Yueming tanpa mundur. Hahaha, sepanjang hidupku, aku, Molly, hanya tahu cara maju dan tidak pernah tahu cara mundur. Ucap Molly, wajahnya berlumuran darah, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Tentakel hitam di tubuhnya terus-menerus meledak di bawah pengaruh seperti itu, tetapi tentakel hitam pekat akan terus menembus ke dalam tubuh Kaisar Wu Yueming untuk melahap sumbernya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Orang ini, gumam Kaisar Abadi, tidak bisa menahan perasaan mati rasa ketika dia melihat pemandangan ini. Ekspresinya terkejut, dan dia takut dengan kegilaan Molly. Dengan pikiran terguncang, Kaisar Abadi bergoyang dan segera mengerahkan istana Siming untuk menekan Kaisar Wu Yueming. Namun, begitu dia bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghentikannya. Itu adalah Dewi Bintang Gelap. Bintang Gelap, keluar dari sini! Teriak Kaisar Abadi, wajahnya tenggelam, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Alasan mengapa Molly memanggilnya adalah karena dia tidak dapat menahan serangan Kaisar Wu Yueming. Jika dia dihentikan oleh Dewi Bintang Gelap, dan Molly yang ditangkap oleh Kaisar Wu Yueming, jika Kaisar Wu Yueming membunuhnya, semuanya akan berakhir. Melihat ini, Kaisar Wu Yueming sangat gembira, dan dia berkata, Bintang Gelap Mingnu, meskipun kamu bukan bawahanku sebelumnya, jika kamu dapat membunuh pengkhianat ini untukku hari ini, mulai sekarang, Anda akan menjadi salah satu Kaisar Agung di bawah komando saya. Dewi Matahari tercengang. Dewi Bintang Gelap mengabaikan Kaisar Wu Yueming, hanya menatap Kaisar Abadi, dan berkata dengan suara yang dalam, Abadi, dari mana istana Siming di tubuhmu berasal? Bagaimana Kaisar Abadi punya waktu untuk berbicara dengan Dewi Bintang Gelap? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ini adalah yang diajarkan permaisuri Ming Yue kepadaku. Bintang Gelap, kamu pengkhianat, dan bertanggung jawab atas banyak hal, keluarlah dari sini. Dengan teriakan marah, Kaisar Abadi langsung membakar esensi tubuhnya, dan dengan kuat mengaktifkan istana Siming. Kekuatan besar aula bergemuruh, dan langsung menghantam Dewi Bintang Gelap. Kemudian, Kaisar Abadi bergoyang dan datang langsung ke Kaisar Wu Yueming. Dengan tatapan galak di matanya, dia mendesak istana Siming untuk menghancurkannya dengan keras. Kekuatan mengerikan dari istana Siming sangat menekan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dengan keras, tubuhnya terguncang di tempat seolah-olah dia sedang ditekan oleh istana raksasa. Di bawah penindasan istana Siming, asal-usul Kaisar Wu Yueming segera diserap oleh Molly lebih cepat. Ah! Kaisar Wu Yueming meraung, dengan sumber yang mengepul menyapu seluruh tubuhnya, dan berteriak dengan marah kepada Kaisar Abadi, Kaisar Abadi, sekarang permaisuri Ming Yue sudah mati, mengapa kamu tidak berlindung padaku? Jika kamu berlindung padaku, aku pasti akan menjadikanmu orang berpengaruh di dunia bawah ini. Kaisar Abadi berkata dengan marah, Kaisar Wu Yueming, permaisuri tidak akan mati, dia pasti masih hidup. Hahaha, hidup, ucap Kaisar Wu Yueming berkata dengan galak, saat itu, dia dibawa ke dalam jurang, bahkan di dalam tempat seperti jurang maut. Bagaimana dia bisa bertahan dengan kekuatannya? Dia sudah mati, dan hanya kamu, idiot, yang masih merindukannya. Kamu, ucap Kaisar Abadi, wajahnya berubah drastis, jadi, permaisuri dijebak olehmu saat itu. Hah? Dijebak? Masalah ini rumit. Bagaimana bisa dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata? Aku hanya memberi nasihat. Kamu, ini waktunya untuk berbalik. Hanya dengan berlindung padaku kamu dapat bertahan hidup di dunia bawah ini. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Ucap Kaisar Wu Yueming terus membujuk, tampilannya ganas. Pergilah ke neraka, teriak Kaisar Abadi dengan panik mendesak istana Siming. Sekelompok idiot, ucap Kaisar Wu Yueming sangat marah. Kalau begitu, panggil para dewa. Gelombang khusus tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Wu Yueming. Gelombang ini seperti pisau tajam, dan langsung menyapu menuju kehampaan di atas laut bencana abadi, bergegas menuju dunia bawah yang tak ada habisnya. Tidak, dia memanggil tubuhnya sendiri. Gumam Kaisar Abadi, ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat ini. Kaisar Wu Yueming memaksa dirinya untuk menghubungi tubuh utama dan memanggilnya.